Gitaris band Kahitna Andri Bayu Aji ternyata bukan musisi sembarangan. Andri Bayu Aji tercatat telah menorehkan sejumlah prestasi individu sebagai gitaris. Di antara prestasinya, Andri Bayu Aji berhasil meraih penghargaan The Best Guitarist dalam Hang Tuah Jazz Festival 1992. Selama menjadi bagian Kahitna, Andri Bayu Aji terlibat menggarap album pertama grup tersebut berjudul Cerita Cinta pada 1993 dengan single hit Cerita Cinta dan Eya Eyo. Grup musik itu kemudian merilis 4 album lainnya dalam rentang waktu 10 tahun. 4 album tersebut yaitu Cantik, 1996, Sampai Nanti, 1998, Permaisuriku, 2000, dan Cinta Sudah Lewat, 2003. Kahitna kemudian kembali merilis album berjudul Soul Mate pada 2006 dan Lebih Dari Sekadar Cinta pada 2010. Serta meluncurkan album Rahasia Cinta pada 2016 sebagai album mereka paling baru. Namun kini, Andri Bayu Aji sedang tidak lagi bisa berkarir di industri musik akibat ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, grup musik Kahitna belum memberi respon terkait penangkapan personelnya ini, apalagi band tersebut ingin melakukan konser di Surabaya beberapa hari lagi. Diketahui, Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap gitaris band Kahitna, Andri Bayu Aji terkait penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika. Berdasarkan tes urin, Andri positif benzodiazepin yang merupakan golongan obat penenang. Berawal informasi dari masyarakat bahwa ada musisi yang diduga mengkonsumsi psikotropika, kata Zulpan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Yang bersangkutan salah satu personil grup band Kahitna dan masih aktif, lanjutnya. Setelah pemberitaan penangkapan mencuat, Instagram @andrikahitna langsung ramai diserbu warganet. Warganet pun tak menyangka Andri menyalahgunakan obat terlarang, sebab dirinya dinilai memiliki kepribadian yang kalem. Untuk diketahui, Andri Bayu Aji merupakan gitaris di grup band Kahitna kelahiran Bandung, tanggal 23 Agustus tahun 1974. Andri bergabung dengan Kahitna sejak awal dibentuk pada tanggal 24 Juni tahun 1986. Ia saat itu bergabung dengan Yofi Widianto sebagai keyboardis, Bambang Purwono sebagai gitaris, Dodi Isnaini sebagai basis, Budiana Nugraha sebagai drummer, dan Heri Sudirman sebagai perkusi. Band itu mulanya memiliki trio vokalis Hedi Yunus, Carlo Sabah, dan Roni Waluya. Namun, Roni hengkang dari grup musik tersebut pada 1995. Kahitna kemudian melengkapi trio vokalis itu dengan bergabungnya Mario Ginanjar pada 2002. Sebagai bagian dari Kahitna, pria berusia 47 tahun ini juga aktif terlibat dalam produksi musik band tersebut. Ia kerap berkontribusi sebagai komposer hingga penulis untuk berbagai lagu. Sebagai informasi, Andri Bayu Aji ditangkap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Atas perbuatannya, Andri Bayu Aji disangkakan 62 Jo Pasal 37 Ayat 1, UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Berdasarkan keterangan, Andri mengonsumsi obat tersebut sejak 2017 hingga 2018 dari resep dokter. Namun sejak 2020, Andri membeli obat tersebut secara online. Andri Bayu Aji konsumsi Valdimex diazepam sejak 2017, berawal dari berobat ke dokter sampai kecanduan. Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan gitaris band Kahitna, Andri Bayu Aji terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Andri mengonsumsi obat penenang Valdimex diazepam sejak 2017 berdasarkan anjuran dokter. Menurut pengakuan Andri, ia pernah berobat di dokter dan mengkonsumsi obat penenang sejak 2017 sampai 2018, kata Zulpan di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022.
ilustrasi obat diazepam, Smarter Health. Setelah itu, ia kecanduan dan mulai membeli obat Valdimex diazepam di online shop. Sepanjang 2020 sampai dengan 2022 Andri membeli Valdimex diazepam secara online store karena tidak bisa mendapatkan dan membeli tanpa resep dokter di apotek, ucap Zulpan. Zulpan menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus tahun 2020, Andri membeli Valdimex diazepam sebanyak 1 strip atau 10 butir seharga Rp115.000. Pada tanggal 17 September tahun 2020 membeli Valdimex diazepam sebanyak 4 strip atau 40 butir seharga Rp460.000, lanjutnya. Kemudian pada tanggal 24 November tahun 2020, Andri membeli Valdimex diazepam sebanyak 5 atau 50 butir seharga Rp450.000, dan tanggal 26 Januari tahun 2021 membeli Valdimex diazepam sebanyak 3 atau 30 butir seharga Rp300.000. Tanggal 6 Februari tahun 2021 membeli Valdimex diazepam sebanyak 5 strip atau 50 butir seharga Rp502.000. Selanjutnya tanggal 20 April tahun 2021 membeli Valdimex diazepam sebanyak 4 atau 40 butir seharga Rp361.500, jelasnya. Lebih lanjut, kata Zulpan, Andri membeli lagi obat tersebut pada 4 dan tanggal 15 November tahun 2021 serta tanggal 14 Februari dan tanggal 30 Maret tahun 2022. Terakhir, Andri membeli Valdimex diazepam pada tanggal 31 Mei tahun 2022 sebanyak 4 strip atau 40 butir seharga Rp411.100. Untuk tersangka membeli psikotropika Valdimex diazepam sudah sebanyak 12 kali sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, pungkasnya. Sebagai informasi, Andri Bayu Aji ditangkap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022. Atas perbuatannya, Andri Bayu Aji disangkakan 62 Jo Pasal 37 Ayat 1, UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.